Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabarnya semua? Nah, semoga baik-baik saja ya. Nah, untuk pertemuan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya lancar dalam semuanya. Berdoa mulai. Nah, selesai. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang teks anekdot. Jika ada yang bertanya, apakah teks anekdot itu? Teks anekdot adalah cerita singkat yang ditulis berdasarkan pengalaman hidup penulis. Keunikan dari cerita ini selain ditulis secara pendek, ternyata juga memuat cerita yang lucu pula. Untuk temanya bisa mengambil dari berbagai genre, jadi tidak hanya satu genre, tidak hanya satu genre satu doang ya. Jadi bisa kayak trailer, romance, kemudian action. Nah, teks anekdot juga dapat diartikan sebagai bentuk penyadaran sosial. Setelah kita ketahui tentang apakah pengertian dari teks anekdot, mari kita ketahui pula tentang ciri teks anekdot. Nah, ciri-cirinya yang pertama yaitu bersifat humor atau lelucon. Artinya teks anekdot juga berisikan tentang kisah-kisah lucu atau sebuah bualan. Kemudian bersifat menggelitik. Artinya teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur dengan kelucuan yang ada dalam teks tersebut. Kemudian bersifat menyindir atau bisa jadi untuk menyindir sesuatu atau seseorang. Kemudian bisa jadi mengenai orang yang penting, seperti pejabat, terus kayak orang-orang penting yang lain. Selanjutnya memiliki tujuan tertentu. Setiap teks juga memiliki tujuan, ya kan? Teks dibuat dengan tujuan tertentu bagi para penulisnya. Kemudian menyerupai dongeng. Teksnya disajikan hampir menyerupai dongeng, sehingga bisa kita membaca teksnya bisa betah berlama-lama. Kemudian menceritakan tentang karakter hewan dan manusia yang sering terhubung secara umum dan realistis. Seperti saat kita dan interaksi kayak kita dan kucing atau hewan-hewan lain, ya kan. Kemudian selanjutnya ada pula struktur dari teks anekdot. Teks anekdot juga memiliki struktur dalam pembentuknya. Nah, seperti abstraksi, orientasi, event, krisis, reaksi, koda, dan reorientasi. Pada bagian pertama ada abstraksi. Bagian ini terletak pada bagian awal paragraf. Pada bagian ini berisikan gambaran awal tentang isi dari teks anekdot. Orientasi. Pada bagian ini berisikan awal mula, latar belakang, terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam teks. Kemudian ada pula event. Berisikan rangkaian peristiwa yang terjadi di dalam teks tersebut. Kemudian krisis. Pada bagian ini berisikan tentang pemunculan masalah yang terjadi dalam teks anekdot atau biasa pula disebut dengan ini kejadian. Reaksi pada bagian ini berisikan langkah penyelesaian masalah yang timbul di bagian krisis. Kemudian ada pula kode. Pada bagian ini akan muncul perubahan yang terjadi pada tokoh dalam teks. Kemudian ada pula reorientasi. Pada bagian ini merupakan bagian akhir dari teks sekaligus sebagai penutup dari teks itu sendiri. Kemudian ada pula tujuan teks anekdot, yaitu ada seperti yang kita ketahui, teks anekdot juga memiliki tujuan yang ditujukan untuk pembaca dalam setiap kisah cerita yang ditulis.
Tujuan-tujuan tersebut merupakan latar belakang bagi pengarang atau penulis untuk menulis sebuah teks anekdot. Di antaranya adalah yang pertama, untuk membangkitkan tawa para pembacanya, untuk kemudian sebagai sarana penghibur, dan sebagai saran pengkritik. Lalu kemudian pada materi selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan dalam teks anekdot. Teks anekdot juga memiliki kaidah kebahasaan tersendiri berbeda dari teks lainnya. Kaidah kebahasaan teks anekdot meliputi menggunakan kata keterangan waktu lampau atau waktu dulu. Yang kedua, menggunakan kata penghubung seperti dan, yang, atau. Nah, kemudian yang ketiga terdapat penggunaan kata kerja serta urutan peristiwa berdasarkan waktu. Dan yang terakhir merupakan menggunakan jenis pertanyaan retorik atau pertanyaan yang tidak mengharuskan untuk dijawab. Seperti saat kita mencuci piring. Nah, kayak seperti itu. Lalu tiba-tiba ada orang bertanya, apakah kamu sedang mencuci piring? Itu kan tidak perlu bertanya ya kan, untuk basa-basi saja. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, selanjutnya ada tugas, yaitu tugas membuat teks anekdot. Dikumpulkan minggu depan ya kan. Nah, untuk selesai, kita cukupkan saja pertemuan pada siang hari ini. Selamat mengerjakan semua. Untuk mengakhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Jangan lupa untuk mengerjakannya ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.